Bapak-bapak yang terkasih, kita masuk ke materi ke-21, Bapa Pencipta Langit dan Bumi. Aku percayakan Allah, Bapa Pencipta Langit dan Bumi. Allah adalah pencipta langit dan bumi, berarti bahwa seluruh alam semesta mempunyai pokok dan dasarnya, yaitu Allah. Itulah suatu pokok penting yang kita percaya dan merupakan keyakinan iman kita. Kita mengetahui bahwa manusia dengan seluruh alam semesta adalah ciptaan Allah. Bukan berdasarkan akal budi dan pikiran, melainkan hanya karena Allah mewahyukannya kepada kita. Jadi kita tahu dari iman. Sering dicari bukti dengan akal budi, yaitu dengan mengatakan bahwa keteraturan dalam alam semesta memaksa akal budi untuk menerima adanya satu pribadi pengatur yang maha tinggi. Pendapat itu ada gunanya, tetapi hanya bagi orang yang sudah mempunyai iman. Bukti semacam itu bukanlah dasar keyakinan kita, melainkan wahyu Allah sendiri. Sebab itu kita menyatakan iman kita. Aku percaya kepada Allah Bapa Pencipta langit dan bumi. Hal pokok pertama dalam iman kita ialah bahwa Allah dalam diri Yesus Kristus memanggil kita menuju hubungan pribadi dengan Dia. Artinya bahwa Allah di dalam Roh Kristus menyebut kita anak, dan bahwa Allah boleh kita sebut Bapa. Dalam pengalaman yang mesra itu, kita juga diberi wahyu bahwa Dia yang telah memilih kita adalah pokok dan dasar segala sesuatu. Bagaimana keyakinan itu timbul pada bangsa Israel? Iman Israel kepada Allah timbul ketika Israel mengalami sendiri bahwa mereka dibebaskan dari musuh, Mesir, Filistin, Babylon, dan Assyria. Bahwa Allah membentuk mereka yang tercerai-berai menjadi satu bangsa. Mereka telah merasa tangan Tuhan yang melindungi mereka terhadap musuh. Kemudian baru timbul kesadaran bahwa Allah juga mempunyai kuasa atas bangsa-bangsa itu, dan bukan dewa-dewa mereka sendiri. Kesimpulannya adalah bahwa sejarah bangsa-bangsa lain juga dipimpin oleh Allah, bahwa mereka juga bergantung dari Tuhan Israel. Malahan segala kekuatan alam diarahkannya menuju maksudnya terhadap bangsanya. Kekuatan laut, angin topan, halilintar. Maka seluruh kekuatan alam berada dalam tangannya. Bahkan dari tangannya, pendeknya dalam keyakinan iman akan Allah sebagai penyelamat bangsa Israel, maka bertumbuhlah iman akan Allah sebagai pencipta seluruh alam semesta. Bapak-bapak yang terkasih, dalam perjanjian baru, iman kepada Bapa Pencipta mulai berkembang menjadi lebih terang. Sejak Kristus berada dalam kemuliaan sesudah bangkit, umat gereja yakin bahwa segala sesuatu tercipta oleh Allah dengan perantaran Yesus Kristus dan menuju Yesus Kristus. Dalam kredo misa, keyakinan iman itu diucapkan dengan perkataan Per quem omnia facta sunt, Yesus Kristus, dengan perantarannya segala sesuatu tercipta. Keyakinan-keyakinan itu diberikan kepada umat gereja sesudah Pentakosta yang pertama, sesudah menjadi Kristus. Hal itu berarti sesudah ia dalam roh hidup di tengah gerejanya. Santo Paulus menyatakan iman itu sebagai berikut. Kita hanya mempunyai satu Allah, Bapa. Daripadanya berasal segala sesuatu. Untuk Dia segala sesuatu dimaksudkan. Dan Tuhan kita adalah satu, Yesus Kristus, dengan perantarannya segala sesuatu ada, teristimewa kita. 1 Korintus 8 ayat 6. Dengan demikian kita menarik kesimpulan bahwa dunia ini, alam semesta ini adalah baik dan suci. Allah sendiri di dalam putranya sudah menjadi dunia. Yesus adalah sungguh manusia, dilahirkan oleh Maria, dilahirkan dari seorang wanita, kata Santo Paulus. Yesus adalah anak manusia seperti kita, sebab itu ia menyebut dirinya putra manusia. Tidak ada bukti yang lebih besar untuk cinta kasih Allah kepada dunia daripada diberikannya putranya yang tunggal, supaya dunia memperoleh kehidupan yang kekal. Allah tidak memerlukan suatu rumah kebaktian istimewa, sebab alam semesta ini adalah kenisa Allah. Di dalamnya kita memuliakan Dia. Sebab itu Allah bukan kita temui di luar dunia, melainkan di tengah-tengah dunia. Surga ialah dunia ini, di dalamnya Yesus Kristus ada. Di dalam ruang dunia, di jalan-jalan raya, di kota dan di desa, di padang dan di pabrik.
Nabi-nabi dalam perjanjian lama sudah meramalkan bahwa dengan kedatangan Mesias, arka kebaktian akan menghilang. Yeremia 3 ayat 6. Bahwa semuanya adalah sama suci dengan Kenisah. Zakaria 14 ayat 20-21. Di Yerusalem baru yang dilukiskan oleh Yohanes dalam kitab Wahyu tidak terdapat Kenisah lagi. Sebab itu nabi-nabi telah mengkritik kebaktian Kenisah dan adat mengikuti kewajiban Sabat semata-mata. Kadang-kadang dengan demikian keras dilontarkannya celanya, sehingga segala kebaktian Kenisah seakan-akan tidak berguna rupanya, yaitu apabila keadilan dan cinta kasih terhadap orang dalam penderitaan tidak diingat. Amos bab 5 ayat 21-27. Suatu awasan bagi kita bahwa kewajiban agama yang kita bataskan pada hari Minggu dan doa-doa tidak berkenan di hati Allah. Dalam iman kepada Allah, Bapa Pencipta, kita melihat Yesus Kristus yang memegang segala sesuatu. Putra ditentukannya menjadi Tuhan dari segala yang ada. Dengan perantarannya dijadikannya alam semesta. Ialah yang memegang dan memelihara semuanya dengan sabdanya yang maha kuasa. Ibrani 1 ayat 3-5. Bapak-bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, semuanya berada di dalam Yesus Kristus, seluruh alam semesta teristimewa kita. Kata Santo Paulus tadi, yaitu untuk keselamatan dan kebahagiaan. Itulah dasar bahwa kita semua mempunyai tugas untuk turut mengambil bagian di dalam dunia ini. Teristimewa untuk bahagia kita bersama. Dunia ini diberikan kepada kita supaya kita bekerja dan mempergunakannya untuk kepentingan kita bersama. Dalam terang harus kita ingat akan suruhan Allah kepada Adam. Adam artinya manusia, sebagaimana untuk kita semua. Berdiamlah di bumi dan taklukkanlah dia. Hal itu kita lakukan apabila kita giat bekerja untuk mengembangkan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Segala usaha ilmu pengetahuan, teknik, organisasi, penyelidikan, percobaan, semuanya itu adalah tugas suci yang diberikan kepada kita. Teristimewa untuk kepentingan kita manusia bersama. Dalam benar, nasihat nabi-nabi bahwa usaha membantu sesama saudara adalah lebih penting daripada upacara kebaktian. Yesus adalah manusia untuk manusia lain. Malahan untuk itu dikorbankannya nyawanya. Daripada itu kita tahu bahwa Allah adalah cinta kasih. Daripada itu kita tahu juga bahwa semuanya yang ada berasal dari Allah karena cinta kasih-Nya kepada manusia. Dalam terang itu usaha pelajaran kita, usaha menjadi anggota masyarakat yang pandai bekerja untuk kepentingan bersama menjadi lebih nyata. Kebaktian kita yang utama adalah di dunia ini, teristimewa untuk kebahagiaan kita bersama.